Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus, kula jamaah enggal saking Surabaya. Iji. Nggih. Pertama ingkang badhe kula tanggetaken, kula tangget badhe nderek masalah baiat. Kapan diadakan baiat? Kaping kalih kula badhe tanglet masalah iman. Cara iman niku kan percaya dumateng Allah. Lah sing kula tangletaken ngeten, cara Allah niku dununge dhateng pundi? Kula gambaraken cara tiyang badhe sowan dhateng presiden, ngoten kedah semrap dalane, kedah semerap alamate, terus kedah semerap napa kendaraane, kasarane ngoten. Dados supados kita niki mboten bingung cara tiyang tumuju dhateng pundi ngoten, paham ngoten Gus. Kula nderek penjelasan sehubungan kalian niku wau, nggih ngapunten saderenge bab menawi pertanyaan kula niki wonten klenta-klentunipun nyuwun ngapunten. Cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kapan diadakan baiat? Niku lho, kalau di sini saya nganut Romo Yai mawon. Pengurus kapan diadakan, monggo. Sakerso. Cuman gini Pak, perlu saya katakan apa sih baiat itu? Dari secara lugat adalah perjanjian. Lugat ya. Janjinya ruh pada Allah. Kalau kita mengenal baiat di dunia thariqah itu talqin Pak ya. Menalkin zikir jenengan kali kula. Setelah itu ada beberapa hal yang harus dilakukan yang berkenaan dengan zikir tersebut. Pandangan hakikat yang disebut baiat ini adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sempat terputus oleh nafsu setiap diri kita masing-masing. Apa sih tali ini Allah itu? Habli itu lah tali toh Pak. Tali. Ketika saat talinya ruh ini terputus dari Allah, apa yang terjadi? Ruh akan jadi budaknya nafsu, itu pasti. Dan hati akan condong perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Wa yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Surat Ibrahim ayat 3. Nafsu akan membikin ruh itu condong hatinya bersukaria, bercinta kasih terhadap kesenangan dunia. Kalau ini sudah terjebak ruh ini di sini, alal akhirah akan melalaikan, mengalahkan, melupakan kehidupan akhirat. Ini kita sambung lagi. Apa hablnya itu? Zikir. Hablnya ruh adalah zikir. Apa makna zikir? Secara lugat adalah ingat. Ingat yang bagaimana? Zikir yang bagaimana yang dimaksud habl ini? Lihat surat Al-Baqarah ayat 256. Itu maksudnya. Kalau ingat itu kita letakkan di dalam akal Bapak Ibu, mesti orientasinya itu urusan dunia. Tapi kalau ingat itu kita letakkan di ruh, iman ini urusannya langsung Allah. Dalam surah Al-Baqarah tersebut Allah katakan,
Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa wa man lan utawi sapane wong iku yakfur gelem ninggalke sapa wong, wong iki bukan jasad Pak, ruh. Hati wong Jawa, orang Jawa. Yakfur meninggalkan atau mengingkari, menjauhi bitaghuti kelawan perkara selain Allah, ay al asnam, atau tauhid adalah berhala. Disebut berhala karena kita tuhankan. Dikatakan kita tuhankan karena kita berkasih mesra roh ini dengan kesenangan dunia ini Pak. Iki mlebune nang tasawuf Pak. Nek mboten mriku mboten cetha. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari hal itu, wa yu'min billah, Allah akan membangun imanmu hanya padanya, hanya pada Allah maksudnya. Wa yu'min billah bisa diartikan kau akan bertemu Allah manakala perkara selain Allah itu di dalam hatimu sudah tidak ada. Iman yang tadinya selain Allah itu sudah tidak ada, maka disitulah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ali Imran 31. Jikalau kau sudah lepaskan cintamu terhadap selain Allah, maka yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu. Berarti jenengan dijadikan sebagai kekasih. Pertanyaannya, kesalahan saya yang kemarin dulu menyekutukan Allah dengan yang lain, saya bercinta terhadap selain Allah, bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah dosa segede apapun. Bila mana diampuni Allah, dosa itu dadi cowele, gak ono blas. Kesalahan tetangga kita sebesar apapun, kalau sudah kita maafkan, iya Pak, langsung kabur lah, ngoten nggih. Wis gak ono hijab, gak ada hal yang dikhawatirkan. Itu kita sambung lagi Pak. Itu makna beat di dalam tauhid la ilaha illa anta. Menyambungkan talinya ruh yang sempat keputus, secara otomatis saya membeatkan zikir sirul asrar dan fana'ud dzikri. Setelah baiat itu terjadi, maka selanjutnya tugasnya adalah panjenengan ini melakukan proses kholwat. Yang kholwat ini memakai sistem apa yang pernah dilakukan Rasulullah di dalam, tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Apa? Topo nggon rame, yo topo nggon sepi. Wis intine ana ngono. Ojo mung kuwi iku zikir di tengah-tengah kerja saja ndak. Kui dzikir juga di tengah-tengah jasadmu tidak berinteraksi dengan urusan dunia. Contohnya sholat, sudah tinggalkan semuanya, penuhi sholatmu dengan berzikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang menghancurkan benteng-benteng duniawiyah dalam hati, dihilangkan iman-iman yang selain Allah. Otomatis itulah yang disebut al-dzikru bisirril asrar, zikir tanpa ngucap dan lain sebagainya. Wes, itu tentang baiat. Saya tabek mawon terhadap Mbah Yai. Diadakan kapan? Khususnya yang belum loh Pak ya. Sebab dulu di sini sudah sampun ya. Sampun di sini sudah sampun. Dan atau begini, jenengan pun diwau Surabaya. Saya di pondok setiap Sabtu jam 5 sore selalu mengadakan baiat. Atau jenengan yang berkeinginan itu langsung aja
besok Sabtu besok ya jam 5 sore merapat ke pondok, bisa langsung BA di sana nanti kalau jenengan punya waktu. Bon, itu yang pertama. Untuk yang kedua tentang iman, yang menjadi pertanyaannya, iman pada Allah. Allah itu dununge ning endi? Allah itu bertempat di mana? Kalau kita bahasa tempat, berarti Allah seakan-akan punya tempat, butuh tempat. Gini Pak, mungkin bisa dibuka dalam surat Al-Hadid ayat 3. Di situ ditegaskan huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu. Huwa siapa? Huwa itu menunjukkan dia siapa? Maksudnya dia aku. Bahasa syariat dia Allah hidup. Itu juga di awal, ya juga di akhir, pada setiap sikon apapun. Dan dia juga di zahir, juga di batin. Kalimat 4 perkara ini masih berlaku ketika hukum kita masih di Solo. Tapi kalimat 4 awal akhir, dohir batin, itu tidak akan berlaku lagi manakala ruh itu betul-betul sudah dimusyahadah, betul berlaku. Artinya nggak ada awal, nggak ada akhir. Artinya yo awal dan akhir podo mawon, dohir batin ya podo sami ugi. Tapi kalimat-kalimat itu sudah tidak ada, la ibsorun wa mubasarun wa basarun. Kalimat si Salik ketika Solo, kalimat yang melihat ketika dia melihat, kalimat yang dilihat yaitu Allah, kalimat mata untuk melihat, itu sudah fana semuanya Bapak Ibu. Itulah yang dimaksud ahad itu di situ nanti. Secara proses saya katakan, dari pertanyaan yang menjurus seakan-akan Allah butuh tempat, mohon maaf ya, ini untuk memudahkan mawon. Ya kuwi urip ning jero awak sampean, ning jaba awak sampean. Wa nahnu utawi kita, kata Allah, iku akrabu, lebih dekat, ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Urat nadi itu di kaki ada, di tangan ada, di leher ada, lah kan teman-teman. Aku itu lebih dekat. Wanahnu mestinya gak oleh aku, kita. Allah kok kita, lah kan teman. Nek sudah itu nanti maksudnya gini Pak. Ahad di dalam banyak. Nah, aku boleh eling zamane kula ditukani kali Mbah Khosin niku. Son pangeranmu iku wakeh. Nek pangeranku iku tunggal, bingung Pak kula. Allahmu iku wakeh, Allahku tunggal, bingung Pak ngeten iki. Dulu enggak dijabarkan yang sebenarnya. Terus maksudnya terus pun Mbah golek ana dhewe. Sih cara sampean gak ngeluah. Sembarang kudu didele, serban didele, kopiah didele, gendeng Pak, baru ketemu. Artinya gini Pak ya, oke lah ketika si Salik suluk dalam rangka pencarian Tuhan, tak duduhne ya ning jeromu itu, sehingga organ tubuhmu di dalam darah bisa berputar, napas bisa keluar masuk. Di situ ada gaibnya Allah, ada syirik Allah. Hidup itu yang bisa mengeluarkan dan memasukkan
umean sing ngetokno sing nglebokno ngoten. Udah. Gini aja, sampean gak usah bingung-bingung goleki njaba njero. Trapne zikir sirul asrar, mulai su'aul basirah ke ainul basirah ke hakul basirah, itu nanti dibimbing sendiri oleh Allah. Baru akan bisa sampai ke fanaul dzikri, di la ilaha illa ana esa. Paham Pak nggih? Jadi saya mengatakan di dalam, di luar, di awal, di akhir, menyesuaikan dawai Allah di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Cuman maksudnya dudu awal, dudu akhir. Sing dimaksud awal mang, sing dimaksud akhir dalam proses. Kalau sudah di ahad, awal ini nggak ada, akhir juga nggak ada. Kalimat awal akhir nggak ada. Zahir batin sudah tidak ada, yang ada aku. Ilaihi annahu wahyuku iki Muhammad, katakan wahyu inti ini ajarkan terhadap umatmu. Apa itu? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budun, sembahlah, menyembahlah kamu sekalian terhadap aku. Iki dibuka di tengah-tengah para sahabat pada saat itu dulu, Pak. Singkat terima siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, tokoh-tokoh orang kaya, tokoh-tokoh ahli pikir. Subhanallah, keturunan dari Yahudi, wong pinter-pinter. Sampean kenal Nabi Ibrahim ya? Itu bapaknya siapa? Azar, orang Yahudi. Ibu Sarah. Tapi mengapa kok dipilih Allah sebagai figur seseorang yang menggalakkan untuk menyembah Allah sampai menentang raja Namrud? Penyembahan dipotongi kabeh. Loh, itu yang membuat patung-patung sebagai Tuhan Azar, Pak, ayahnya beliau Nabi Ibrahim. Dipenggali semuanya, tinggal satu yang terbesar tidak. Akhirnya ditanya, siapa yang memenggal, menghancurkan Tuhan-Tuhanku ini? Itu yang besar itu. Karena kapaknya itu dikalungkan di yang paling besar. Sempat pada saat itu kesadaran muncul Namrud dengan para pengikut, gak mungkin kalau patung ini bisa memenggal anak buah, jadi ngono. Pinter politik Nabi Ibrahim menggiring seperti itu. Ternyata bagaimana mungkin kau itu menyembah sesuatu yang tidak bisa apa-apa? Sempat mikir ya kan pada waktu itu. Tapi wong namanya orang yang tidak mau dikalahkan akan mencari hukum untuk membenarkan dirinya sendiri. Itu pasti, Pak. Dengan cara apapun, walaupun itu salah loh, Pak ya. Walaupun itu salah. Aku gak membunuh. Aku membunuh, tapi di mata hakim saya berupaya untuk mencari hukum bagaimana saya itu tidak masuk dalam pasal pembunuhan berencana. Padahal direncanakan. Nggak, aku gak ngomong figur loh status. Nggak. Kenapa? Takut mati. Takut dibunuh, Yohan. Oleh sebab kau takut dibunuh, jangan membunuh. Siapa sih orang yang takut mati itu? Kita semuanya yang imannya belum mapak itu takut. Tapi nek iman sampean kali kula sudah mapak keiksanane, ya Allah Pak, sampean pengen ketemu Allah tanpa ada urusan duniawiyah iku rindune wong sing kaya ngeten iku, Masya Allah. Nggih. Pun. Jadi kembali pada pertanyaan kedua tadi, di manakah bertempat Allah itu?
Udah saya jelaskan dengan dasar surat Al-Hadid ayat 3 tadi. Caranya gini Pak, rasakan imani dalam diri panjenengan tidak ada siapa-siapa yang berperan kecuali akunya Allah. Udah, sampean ikuti temriku, engko sampean diproses Allah sendiri, dibimbing Allah sendiri. Nanti sampailah pada ahad. Kalau sudah ahad, apa yang kukatakan dalam surat Al-Hadid itu gak panggu. Artinya kalimat awal, kalimat akhir, kalimat zahir, kalimat batin sudah tidak berlaku bagi panjenengan. Oke. Pertanyaannya namun 2 Pak ini Pak. Oke, wonten melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, tangget malih masalah dzikir sirul asrol. Kula nyuwun pirsa pitedah caranipun dos pundi dzikir sirul asrol niku prakteke kados pundi? Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saged kula gosok Pak nggih. Sebelum kita manjing masuk dalam dzikir sirul asrar, kita umat Islam diajarkan tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini yang pertama. Ini melahirkan zikir disebut jahar. Zikir yang diucapkan di lisan Pak ya, jasmani niki. Oke. Kedua, kita dimasukkan pendidikan tauhid la ilaha illallah. Ini akan melahirkan zikir disebut sirri. Zikir yang hanya diucap di dalam hati, Allahu Allah, terserah. Masih nyebut nama. 1 dan 2 ini tidak ada bedanya, artinya masih menyebut nama Allah, dohirnya, lambangnya. Ning omah ana tulisane Allah Muhammad. Lah ngene nggih. Lambang itu, tulisan lambang. Mestinya siapa yang bertengger sing duwe nama itu siapa? Lanjutlah. Ini biasanya kita dikenalkan di thariqah Pak ya. Ada yang zikirnya tapi pertanyaannya tembus apa enggak nanggone aku. Kari ngoten. Tembus dan tidaknya tergantung sudah dan tidaknya mengenal zikir berikutnya yang kami sebut sirul asrar. Yang ketika kita dididik tauhid la ilaha illa anta. Huwa itu dia. Kalau dia berarti jauh, tidak di tempat sampean, gak ono ngarep sampean. Adoh. Kalau anta, kamu berarti di depan jenengan, bisa di belakang, bisa di kiri, bisa di kanan, di atas, di bawah, dalam dan luar. Makanya turunlah ayat yang saya sebut tadi Al-Hadid ayat 3. Ning awal, ning akhir, njaba njer. Iku berarti si anta. Dekat tapi masih ada jarak. Masih ada 2. Ini kan belum ahad toh Pak. Belum. Makanya di dalam surat apa dikatakan la ilaha surat Al-Anbiya Pak ya. Ayat supi saya 72 oh gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lah di dalam anta ini melahirkanlah zikir sirul asrar. Sirul
asror. Dan di sini ada 3 proses. Pertama, kita merasa zalim tiap hari, tiap saat. Makanya subhanaka inni, sesungguhnya aku kuntu minadz zalimin, ada perbuatan zalim terhadapmu ya Allah. Akhirnya di sini disebut su'aul basyirah. Atau su'arul basirah. Kalau su'arul pakai ro itu saya lihat di dalam Al-Qur'anul Qadim. Ini dalam hikam su'arul basirah. Apa? Jenengan harus meyakini, merasa hatimu bahwasanya yang mengeluarkan, memasukkan napas yang tadinya hatimu mengucap Allahu Allah. Nah, ruhmu harus yakin, harus melakukan merasakan yang beriman, yang hatimu harus mengimani yang berperan hanyalah hidup. Siapa hidup itu? Allah maksudnya. Paham Pak? Hati nggak ngucap Pak, tapi ruh panjenengan iku punya iman, punya rasa, yang rasa itu condong hanya Allah yang berperan atas segala-galanya. Pencuri tadi sampean gak iso ngomong yang mencuri adalah si A, tapi hatimu beriman yang berperan semuanya di situ adalah Allah. Tabrakan Pak ambek syariat? Enggak, nek iman sing sampean nggo. Kalau yang sampean pakai akal tabrakan, karena wujudnya yang nyolong nyatanya adalah si A. Paham nggih? Udah, ini sebetulnya proses su'aul basirah ke ainul basirah, proses pensucian, proses pensucian ruh dari iman tadinya selain Allah yang sudah kadung masuk, yang masuknya di sebul atau dibisikkan oleh nafsu, yang nafsu itu dari bangsa jin dan jelas Pak ya? Oke. Kalau sudah melakukan zikir su'aul basyirah menuju ainul basyirah, pembersihan, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, pesan saya jangan pernah punya tendensi olehnya berzikir ini terhadap Allah. Apa tendensi sampean? Supaya bersih, supaya bisa ketemu Allah. Lepaskan itu. Sebab etikanya kita harus memegang teguh bahwasanya semua yang memperjalankan diri ruh adalah Allah. Kalau tidak seperti itu, nanti Anda merasa diri Anda yang membersihkan. Padahal yang bisa membersihkan, mengalahkan nafsu hanyalah Allah di situ. Wes ikuti aja. Dikala jenengan iki jasad berinteraksi terhadap urusan dunia, udah jalankan sir asro semampu jenengan. Dikala jasad ini tinggalkan, tidak berinteraksi ngurusi urusan duniawiyah, lekas juga laksanakan zikir tersebut. Apa ainul basirah? Bertemu Pak. Dikatakan ruh bertemu Allah setelah hijab yang ada di sini itu sudah lepas. Lah, dikatakan bertemu bukan perkaranya ruh isok ndelok Allah, mboten lho ya. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Jadi sing ndelok Allah iku ya Allah sendiri, yang ruh asalnya disebut makhluk, ruhnya itu fana, nama ruh fana, akhirnya hidup. Betul? Berarti roh iku Allah ya. Ngono to. Kuwi aja ngomong ngono bahasa sebelum diakad. Kalau Anda sudah diakad, baru sah kalimat sampean.
Tolong buka di dalam surah Al-Anbiya. Kalau nggak salah itu ayat 9 atau ayat berapa. Barang siapa yang mengatakan aku Allah loh ya, maka syiriklah dia. Maksudnya mereka yang ruhnya belum, posisinya belum musyahadah. Mboten saged. Itu kalimat yang berhak mengucapkan hanyalah Allah. Wis. Ain bertemu, berarti ketunggalan di sini. Akhirnya ditutuplah hakul basyiroh. Hak sudah tidak bisa iman sampai iki disebul atau dibisiki nafsu dari bangsa jin dan manusia, tidak bisa. Karena hati panjenengan tajali mutlak terhadap Allah. Imannya sudah tidak ada selain kecuali hanyalah Allah yang segala-galanya. Barulah nanti akan digiring Allah di tauhid la ilaha illa ana. Ini akan melahirkan dzikir disebut fana'u dzikri. Apa maksudnya? Udah kefanaan sampai tidak merasa dirimu yang berzikir. Jadi Allahnya terus. Hadi la ilaha illa ana di sini ada terus fa'budun. Al-Anbiya ayat 25. Di belakang ana ada kalimah atau kalimat perintah. Apa? Fa'budun. Nyembah sira kabeh ing ana. Ngaten ya. Siapa yang bisa ke ana? Mereka lah yang sudah dibersihkan hatinya dari pengaruh iman terhadap selain Allah. Hal itu terwujudkan dengan cara jenengan kali kula niki ada proses ritual ruhaniyah. Wis eling kula bulian. Pertanyaan yang keselip lagi mau. Tentunya kita untuk menuju dan bertemu Allah harus tahu alamatnya. Lagi itu dah? Tadi keselip tadi. Alamatnya, jalannya. Oke, Pak. Mungkin bisa dilihat di dalam keterangan dasar tauhid, Pak. Itu biasanya kami sampaikan ketika saat Ramadan. 1 hari sampai kadang 15 hari. Apa di situ? Yang disebut jalan. Kita harus tahu jalan menuju Allah. Kita harus tahu alamatnya. Kita harus tahu ciri-cirinya Allah itu ya bagaimana. Maka di situ akan kita pahami tentang sistemnya yang disebut sebagai ciri-cirinya terdapat pada sifat wajibnya Allah. Sifat mokhal, sifat jaiz sudah kita bahas di situ. Ringkese aqaid seket iku sedikit demi sedikit kita pahami. Di situ ada nafsiyah, ada salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Itu termasuk ciri. Terus jalannya apa? Jalan itu turuk apa? Semua aktivitas yang sampean terima ini yang kita lakukan itu jalan. Terus alamatnya musyahadah. Jadi dalam itu yang disebut musyahadah, makom musyahadah, atau kalau Nabi Musa disebut bilwadil muqaddasi at-tuwa, kalau bahasa Rasulullah sidratul muntaha mustawa. Di mana itu? Ya di tengah-tengah, di dalam semua thariqah. Di dalam aktivitas makan ada, aktivitas sholat ada. Anda akan bisa masuk di situ, jalannya, muaranya, hanya pintunya lewat zikir la ilaha illa anta dulu. Apakah dibaca la ilaha illa anta? Enggak. Jalankan zikir sirul asrar dengan cara seperti itu tadi. Baru Anda nanti ada proses memang pensucian
penyakitnya hati, ada kalanya ngimbas nang awak sampean. Apa? Kadang nggak bisa dicegah, tangan sampean berubah atau obah-obah, padahal nggak sengaja untuk di situ. Kadang ruhaniyah sampean itu dilepaskan Allah ketika saat itu ditarik ke atas secara hakikat ya, terus ngalami bertemu nafsiyah, bertemu lawamah, bertemu amarah dan lain sebagainya. Bahkan ditemukan perkara-perkara apa kegaibani makhluk di dalam makom mukasyafah. Udah itu gak usah diurusi, naik aja ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara, indah, memang indah Pak dalam makom mukasyafah. Tapi ingat, itu bukan tujuanmu. Apa tujuanmu? Liqo pada Allah. Terus lakukan sirul asrar sampai ke fana'u dzikri. Dan itu nanti Allah sendiri yang akan membimbing, memperjalankan dan memberikan petunjuk Allah sendiri terhadap diri seorang hamba yang melakukan kholwat. Dengan cara itulah tidak sampai pada 40 hari akan bisa Anda itu ditarik Allah di dalam musyahadahnya. Tapi ingat, nantinya Anda akan mengabaikan, awal ya, akan mengabaikan urusan dunia. Tapi nggak apa-apa, itu proses. Memang seperti itu, hati Allah takdirkan jenengan ora kesensem terhadap kemewahan duniawiyah, walaupun jasmani jenengan iki mewah dunia. Itulah laksana seseorang yang bisa berenang di atas air yang sangat dalam. Tenggelam enggak orang yang sudah bisa berenang, Pak? Enggak akan tenggelam. Hidup terus deh. Tapi bagaimana orang yang tidak bisa berenang? Mancal-mancal koyo apa? Obah koyo apa malah tenggel? Kalau nggak percaya praktekkan. Tapi saya tidak menyuruh loh ya, nggak menyuruh. Guna hukum saya kenal loh. Saya nggak menyuruh, kalau nggak percaya praktekkan. Yang tidak bisa ngelangi. Tapi gini Pak, tolong, aku gak menyuruh, ya upaya saya sih, sampean harus bawa pengaman, siapa yang bisa ngelangi, begitulah maksud saya. Bukan terus sampean mengikuti, karena video ini banyak orang meninggal, meraktekno, aku kena Pak, ojo. Artinya kita setiap saat dan waktu dibenturkan nafsu dengan urusan dunia. Allah katakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kau kuuji itu, mestinya jangan kau melihat selain aku gitu. Tapi lihatlah aku. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Kita gak kenal Allah. Jadi dikenalkan Allah lewat cirinya, lewat alamatnya itu di musyahadah. Terus jalannya menuju ke sana bagaimana, dibimbing terus. Begitu Pak ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus nderek tanglet, kula rumiyin niku nate ditangleti tiyang. Dik, apa sih bedane sembahyang karo salat? Kula jawab, nek sembahyang niku basa Jawa, nek salat niku bahasa Indonesia. Salah. Nek sembahyang iku sanjange nyembah eyang, nyembah bapak ibu nopo leluhur. Lah menawi salat menika rasa sing ora telat nggih nika salat daim. Niki leres napa mboten?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin surat padosi ya, surat apa iki? Hafidu dong rekso sira kabeh ala sholawati ay al maktubah. Hafidu ala sholawah. As-sholawah ini maknanya adalah ay al maktubah. Sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Jagalah sholat 5 waktu itu. Berarti ini ada kaitannya dengan jasmani, syariat. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Ada wawu ataf di situ. Wassolatil wusta, sholat yang di tengah-tengah. Inilah yang disebut sholat daim itu Pak. Itu sholatnya rohani. Kita akan bisa melakukan, ruh akan melakukan ruhaniyah sholat 24 jam. Tidak hanya 5 waktu. Ini harus dibekali dengan ilmu hakikat, nuju makrifat. Ini tauhid la ilaha illa anta. Harus. Kalau tidak dibekali itu, nggak mungkin ruh akan bisa melaksanakan sholat dengan benar. Yang tadi jenengan katakan sholat daim. Daim itu apa? Langgeng. 1 hari 1 malam bertemu waktu itu 24 jam. Allah katakan wal asri, demi masa, innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Karena apa? Tidak mengerti, tidak pernah melakukan rohnya sholat. Gurjasa tiktok. Padahal jelas ayatnya ada wassolatil wusta. Setelah itu waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Tegakkanlah sholat itu dengan keadaan khusyuk. Ya apa bagaimana bisa khusyuk wong ora kenal? Apa bisa saya dikatakan saya cinta Desi Ratnasari lah wong gak tahu ketemu? Enggak bisa Pak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi apa yang sampean katakan, oke, saya sepakat, saya rujuk. Sembayang itu basa Jawa memangi. Salat itu basa Arab. Apa arti sembayang? Tadi jenengan menerjemahkan nyembah eyang. Eyang terdiri dari bopo dengan biung. Tak terjemahkan sederhana, kau nyembah ayang-ayang. Sembayah nyembah ayang-ayang. Ayang-ayang itu hakikatnya wujud apa mboten toh? Ya isinya dunia dan isinya. Makanya kita waktu sholat apa hati ini isinya dunia, karena kita masih taraf sembayang. Harus sholat, artinya ruh harus sholat daim Mbak, harus semampu jenengan lah. Prosesnya di situ ada 3 kok. Musyahadatul fana wa kamil wa baqa. Sholat ustonya, sholat daimnya fana itu tidak sama dengan sholat daimnya yang sudah duduk di kamil atau fanaul fana. Begitu juga tidak sama dengan yang sudah baqa. Dalam 1 hari 1 malam, walaupun perintahnya 24 jam, ketika kita karena diposisikan Allah di musyahadatul fana, maka roh iki kadang, mohon maaf ya, nyembah sakliyane gesang, ya nyembah gesang. Kadang-kadang itu maksudnya iman di dalam hati kita terkadang murni
hak Allah kadang masih ada. Nanti jatuh maneh bangun maneh lagi itu tak? Kepingin gak jatuh ya wonten bakok Pak, wonten maksum. Cuman untuk menuju ke situ 24 jam penuh ada prosesnya Pak. Apa? Sibukkanlah hatimu selalu berzikir sirul asrar. Wes iku kuncinya. Salat bahasa Arab berarti menyembah. Oke, menyembah maksudnya jenengan iki salat 24 jam panjenengan wau dawuh salat daim leres pun. Munculnya salat daim itu 24 jam di dalam ajaran kejawen Pak ya, ilmu sejati. Tapi bagi kita yang syariat kental gak ngerti hakikat mesti ndrengkeni. Gak seneng. Temonono dulur papatmu ya apa carane? Itu sebetulnya nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah yang tergabung dua sifat basariyah dan basiroh. Tiap saat dan waktu dua sifat ini bertentangan. Satu mengajak maksiat dan Allah, satu mengajak taat dan Allah. Makanya Allah berani bersumpah wal asri demi masak. Itu Allah yang bersumpah atas nama dirinya, atas nama waktu. Sesungguhnya banyak manusia di antara banyak manusia yang dalam kerugian besar. Artinya apa? Tiap saat dan waktu ruhnya tidak pernah sholat pada Allah. Sholat daimang loh Pak. Sibuk ben waktu apa atine isine lho ngelumpuk dunya tok. Jangankan kita di luar sholat, di dalam sholat 5 waktu loh yang disebut sembahyang ya. Rugi kita, lalai pada Allah. Tapi ayatnya illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis, kecuali illalladzina amanu, ada keimanan dalam hatimu, semuanya itu Allah yang berperan. Hal ini munculnya di dalam pendidikan la ilaha illa anta tauhid. Sungguh muncul. Tapi wa amilu sholihah, tidak cukup Anda beriman dari sebuah ajaran tauhid la ilaha illa anta, tidak cukup, harus wa amilus sholihah. Kudu kholwat sampean. Bagaimana sampean iku keturutan weteng sampean luwe kepengin wareg ana panganan ora dijeg, ora didahar, ora dimakan. Pingin warak luwe tapi ada makanan tapi gak diambil terus dimakan, piye Pak? Amanu, percaya kita Allah semuanya, walillahil masyriq wal maghrib, semuanya menggerakkan itu Allah. Itu dari sebuah sistem ilmu, buahnya adalah faham. Saiki praktek rohaniah bagaimana? Praktekkan lewat kholwat, baru termasuk golongan illalladzina amanu wa amilus sholihah, baru watawasau bil haq watawasau bis sabar, saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Makanya saya berani datang ke sini, termasuk modalnya dari arah situ Bapak. Bagaimana kita bisa sabar? Lawang kita itu tidak tahu siapa yang sebetulnya yang menggerakkan alam ini. Mboten saged. Ati sik ngamuk-ngamuk. Nggih. Bapak Ibu, sampean imut ingat begenggek mlebu surga. Penggaweane iku pekerjaannya itu selalu mencari lelaki hidung belang. Pekerjaannya pokoknya cari duit, kesenangan dunia. Tapi mengapa dia bisa masuk surga? Kalau akal kita ngomong di dalam hukum syariat, wong zina iku sak lebonan. Ngerti sak lebonan? Padahal pirang-pirang lebonan. Itu apa azabnya? Wis gak iso cerita cara kula.
Tapi mengapa dengan sifat maghfirahnya Allah si begenggek itu bisa masuk surga? Ternyata jawabannya hanya satu secara syariat, karena telah memberikan minum oleh seekor anjing. Jangan pakai akal jenengan. Kalau pakai akal begenggek kabeh bar ngono langsung goleki anjing, bukan itu maksudnya. Bekal akhirat ketika beliau berafal, terjadi melakukan proses pemberian minuman terhadap seekor anjing, Ar-Rahman oke, Ar-Rahim juga oke. Ar-Rahman sesama kekasih, sesama makhluk. Ar-Rahman itu sama makhluk ya. Hablum minanas, dikasih. Kalau bahasa Allah, Allah tidak pandang bulu siapapun yang nyembah aku dan tidak, pasti akan kuberikan kebutuhan duniawi ya. Itu Ar-Rahman, hablum minanas. Dia merasa kasihan, mementingkan makhluk lain di atas kepentingan sendiri. Karena beliau si begenggek itu betul-betul ngelak, Pak. Apa bahasa Indonesia ngelak? Haus. Tapi ketika saat air itu diambil dari sepatunya mau diminum, melihat si anjing itu tadi juga ngelak. Gak mungkin anjing bisa ngambil air ini karena di dalam. Dipentingkanlah orang lain, makhluk lain di atas kepentingan pribadi. 2024 kita harus milih. Mohon maaf aku gak ngomong politik ya. Mestinya yang harus kita pilih adalah seorang figur yang mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tapi figur yang seperti itu hanya ditemukan di ahli syuhud. Kalau tidak, gak bisa ketemu, Pak. Oke, gak kepentingan pribadi tapi golongan podoai. Sama. Ini pendidikan Rasulullah. Setelah itu dia minum dirinya sendiri. Berarti maksudnya hablum minan nas harus dijunjung tinggi. Fisabilillah, dengan berjalan di atas jalan Allah. Dan ini tidak bisa kita lakukan manakala ruhaniah kita itu belum mengenal Allah. Nggak bisa, Pak. Jasad ini berjalan di atas jalan Allah, sementara ruhaniah kita belum sepenuhnya mengikuti Rasulullah. Tasik mikir-mikir, Pak. Ngutangnya sing diutangnya itu duit wedok, bukan duit lanang. Maksudnya mesti mana sing mana kan wedok, Pak. Duit lanang gak mana. Kadang-kadang ditempo wis iki 1 juta nggo sak wulane balekno, mohon maaf ono sing model ngeten iki rentenir 1,50 juta. Ya apa, kamu tak tolong, tapi awakmu ya kudu ngerti aku, iki bisnis aku iki. Lah wonten iki ngoten iki kuatah. Terlepas dari itu semuanya, kadang-kadang gak mengatakan itu, tapi hatinya mengharapkan. Podo ae diutangi 1 juta, neng nanti arep-arep muga-muga dibalekno 1,50 juta. Sawulan ya, monggo sampean gawe sawulan ya. Tapi gak ngomong anak-ane, tapi neng nanti mengharapkan metu anak-anak iki tetap gak boleh. Kata ngoten kata. Sing jarang itu ngutangi terus gak arep-arep saurane. Niki sing juarang nggih Pak nggih. Gak arep-arep sampak lali sing sapa sing utangi lali pun.
Ketika saat ada yang nyaur, loh, kula supi nek sampean ndutang aku. Nggih pun sampean beto mohon pun. Angel nggih pados ngeten iki. Awangel. Bapak Ibu saya katakan, kalau hatinya ruhaniyahnya belum ketatanan Allah, tidak ada yang bisa seperti ini. Nggak ada, Pak. Makanya yang disebut ridho radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu hanya mereka yang hatinya itu betul-betul ruhaniyahnya itu sudah ketata di dalam sirul asal dan fana'u dzikri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lah iya mesti radiyatan mardiyah, udah ridho dan diridani wis gak karena apa-apa. Lapa kui solo zuhud, waktu zuhud kholwat tujuanmu apa? Tujuanku ya supaya ketemu Gusti Allah di makom musyahadah metenteng Pak, sampai jamuren ra bakal bisa we, karena masih ada tendensi selain aku. Iku mang ben ketemu Allah lah kan. Padahal teorinya mengatakan kau berkholwat itu satu untuk membersihkan kotoran hatimu dan atau melepaskan sandal dua tadi. Yang kedua, dengan begitu kau akan diizinkan Allah bertemu. Tapi ketika jenengan kali kula niki kok kholwat itu masih melekat hal itu, jangan harap bisa terjadi liqa pada Allah. Wala apa gini? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Loh, jelas toh? Bi ibadati rabbih, ketika Anda khalwat, jangan pernah Anda itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa? Iku mau. Besosolnya hati, apa besosol itu Pak? Bahasa Indonesia, besosol. Himmah sejone gawede untuk ketemu Allah. Loh iki. Padahal secara sistematis ilmunya memang begitu, tapi ketika saat sudah melakukan hal itu jangan. Udah cukup kita jalankan yang disebut karena Allah itu sudah tidak ada dalam hati tendensi apapun. Kalau kau lakukan dengan hal ini, totalitas pasrah nang Allah, inilah yang paling cepat. Kalau bicara ngomong cepat, lambatnya untuk usul pada Allah, kuncinya ada di situ. Pun di samping kita diperintahkan untuk mencari perkara-perkara yang ada kaitannya dengan darul akhirah ruhaniyah, wala tansa nasibaka minat dunya. Lagi jangan kau lupakan persoalanmu tentang urusan dunia. Iki hablum minan nas, ikilah hukum syariat. Lakukanlah apa yang disebut sebagai minat dunia niki ini ya, sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di dalam syariatnya Rasulullah. Contoh, bahasa orang jual beli jangan sampai ada riba. Lah, ini contoh. Kalau kita ketepatan menjadi petani, kalau belum gilirnya air itu jangan kita serobot. Paham maksud saya? Terus di dalam tani kan wonten anjiri itu Pak ya, batas-batas ya. Ijek sampah makan tanaman apa tanahnya tetangga. Anjiri loh Pak, batasi loh Pak. Kadang-kadang kita mau macul terus ya, sampai tonggoni gak uman galang.
Kate dielingno iku wonge bludrek. Ngamuk-ngamuk, kalau tidak diingatkan itu dijarkan ya, kok yo terus ngelambrah. Ya udah, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Dan janganlah kau lupakan bagaimana bagimu di dunia ini. Wa aksin kama aksanallah ilaika. Allah akan memberikan, akan bagusi terhadap dirimu manakala dirimu juga bagusi terhadap orang lain. Iki hukum syariat Pak Sian. Hukum syariat. Wala apa iki Pak terus ya. Meripat gak patek ketane. Wala tabghi al fasada, dan janganlah kau mencari atau melakukan satu kerusakan fil ardi, di atas bumi. Artinya hukum syariat ojo kok rusak Pak. Artinya patuhilah hukum syariah. Jasmanimu itu berlakulah sesuai dengan hukum syariah. Sebab innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebab Allah tidak akan suka terhadap orang-orang yang selalu merusak dirinya dengan terhadap hukum syariah itu. Terus bagaimana kita membagusi hukum syariat, membagusi diri kita, maksudnya apa? Dan bagaimana yang dimaksud janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi ini. Inilah yang kumaksud. Hukum syariatmu akan benar manakala kau jadikan hukum hakikat. Caranya, lakukanlah hukum syariat, kau dasari ruhaniyahmu itu hanya melihat Allah. Paham gak? Berarti hukum syariah menjadi hakikat kalau sudah ini sudah terlaksana di dalam diri panjenengan, maka inilah yang dimaksud if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Anda akan bisa sampai makrifat pada Allah. Berarti ning dunya iki wae kerja ya kerja, wae maem ya maem, wae salat ya salat, wae istighosah ya tapi tembusno atimu nanggone aku. Jadikanlah hukum syariah hanya dua Pak, hukum syariah, larangan dan perintah. Ketika berlakunya hukum ini di dalam diri panjenengan, hatimu jangan pernah mengakui dirimu makhluk maksudnya. Nah, bagaimana petunjuknya dinul haq? Terjadikanlah pada Allah. Berarti hatimu harus membangun rasa, membangun iman. Tiada yang berperan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud jangan pernah kau membuat kerusakan di atas bumi. Berarti syariat sampean kudu ditandani hakikat nuju makrifat. Siapa yang dikatakan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, mandangnya sampai jangan dari sisi akal, jangan, harus dari sisi iman. Kalau kita memandangnya dari sisi akal Bapak Ibu, pasti kita akan
menuduh mereka-mereka yang menjadikan alam ini banjir, menjadikan alam ini tidak sinkron, cuacanya juga berubah-ubah. Pasti menuduh mereka, oh sing nebangi hutan, nah gitu toh, diekspor ke luar negeri, akhirnya kena hukum, namanya hukum apa Pak Iqbal? Ilegal apa? Legal logging. Rusak tadi ini, akhirnya erosi terjadi. Pun saking akal Pak. Artinya jenengan harus meresapi hal itu dengan hati. Hati berarti dengan iman. Siapa mereka? Boleh saya katakan Pak? Mboten tersinggung jenengan? Estu nggih? Saderenge saya mohon maaf, saya katakan ana nadhirum mubin. Secara manusiawiyah saya hanya menyampaikan perkara yang hak itu hak, perkara batil itu batil. Saya tidak memandang figur, tidak memandang status. Siapapun kita yang sudah waktunya untuk berbenah diri kembali pada Allah, kita tidak mau. Siapapun kita, baik yang taat di dalam hukum syariah maupun tidak, tapi dia tidak memperhatikan, tidak mau melaksanakan laku rohaniah, laku hakikat makrifat, udah titik, gak usah kita tersinggung. Saya tidak ngomong figur atau status. Apapun figur kita, apapun status kita, apakah kita taat hukum syariat atau tidak, jikalau ruhaniah kita belum terrealisasikan di tengah-tengah itu, itulah sebetulnya Allah menegur lewat ini, wala tabghi al-fasada fil ardi. Janganlah kau membuat kerusakan di atas bumi. Bumi itu jasad Pak. Kembali lagi tadi, wala tulku bi aidikum ilal tahlukah. Jangan kau rusak dirimu itu dengan tangan-tanganmu. Ini maksudnya. Udah urusan jenengan tersinggung ya saya mohon maaf sebelumnya, sebab tugas saya hanya menyampaikan saja, tidak memaksa Anda harus percaya dan tidak. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Tapi saya yakin hati yang sudah menerima nur Allah akan semakin mantap, semakin yakin tentang ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara kesimpulan sesuai dengan tema saya di situ adalah benahi syariatmu dengan hukum hakikat. Syariat di situ ada dua hukum saja, larangan dan perintah, yang disebut sebagai takwa. Ketika hal itu terjadi pada diri kita, ruh kita jangan pernah mengakui kalau kita yang melakukan, tetapi yang melakukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nggak bisa dipaksakan Pak. Kalau tidak Allah menarik benang biru itu nggak bisa. Apa benang birunya? Benang merahnya adalah tahalli lewat tahali. Kalau Allah sudah menarik benang merahnya, tahalli terjadi, pembersihan dari keakuan iman selain Allah, akhirnya hanya Allah, iman di dalam dada ini. Ingat bagaimana kinerja iblis, kinerja nafsu. Alladzina hum
yuwaswisu fi sudurinnas. Nafsu akan membisikkan di dalam dada kita. Nafsu. Apa bisikannya? Ojo iman kau kepada Allah yang segala-galanya, tapi imanlah terhadap selain Allah. Contoh, sing ngaji makhluk klason lagi, nafsu bisik itu meriku. Lewat apa nafsu membisik? Minal jin natiwan nas, dari manusia, dari jin. Maksud dari jin apa? Yang halus korin dalam diri kita. Minal jin wan nas. Nas apa? Manusia lainnya. Tak kandani ya. Iki contoh. Iki menguatkan iman sampai supaya imannya itu terhadap makhluk. Tadi itu saya jalan ke pasar. Di situ ada si A, jeneng iki pun paham. Tahu sendiri yang mencuri uangnya si B. Sampai dibejani, dikhabari seperti itu, yang kabar itu pasti Pak A1, karena yang mengatakan tahu sendiri. Dia sudah beriman, yang mengambil si A tahu, bukti di foto ya, saksi ada yang lain melihat, dituduh nih. Yang menghabari itu punya iman, imannya yang mengambil itu adalah si A. Nafsu membisikkan Anda lewat minan nas, manusia. Intinya bisikan itu, berimanlah hai kaum manusia terhadap selain Allah dalam hal apapun. Bapak Ibu, ini berabad-abad iman kita itu juga selain Allah itu ada dalam hati. Karena apa? Karena kita tidak bisa tembus di dalam yang berperan yang sesungguhnya itu adalah Allah. Boleh Pak, secara syariat kita mengatakan yang mengambil adalah si A, makhluk, tapi secara hakikat hati panjenengan maksudnya adalah Allah yang berperan. Gak apa-apa kalau seperti ini. Inilah syariat yang tidak kontradiksi dengan hakikat. Sama. Laku fisik sampean apapun dengan dasar hukum syariat, terus hati sampean itu mengakukan hanya Allah, akunya Allah yang berperan. Niki tidak ada kontradiksi, dengan catatan dengan iman. Tapi kalau panjenengan masukkan di dalam akal, kontras Pak, wujudnya aku kok sing nglakoni, mosok aku Allah. Delok dohir, delok makhluk, wis boten ketemu. Sehingga ada makalah mengatakan syariat sampai kapanpun tidak bisa sepakat dengan hakikat. Lah ngoten nah. Ya wis gak apa-apa, iku makalah kawitan. Nanti kalau kau betul-betul sudah ma'rifat Allah, ternyata apa? Syariat adalah kelahiran dari hakikat ma'rifat. Masa belum paham dunia seisinya wujudnya itu adalah nuri Allah, supaya makhluk hambaku, maksudnya ruh Pak iki itu jasad, kunyatakan diriku yang berbentuk wujud dunia, tapi bukan berarti dunia itu wujudku. Seperti itu Allah katakan. Pahami apa maksudnya. Sampai Syekh Ibnu Athaillah mengatakan al-aghyar, al-ghuyub, bahasanya seperti itu. Manakala kau melihat makhluknya, pasti ruhmu akan tersilaukan dengan nurullah itu tadi. Kalau kau tersilaukan dengan nurullah, maka ruhmu tidak bisa sampai pada Allah, tidak akan bisa sampai. Sama kita mau melihat wujudnya matahari, tersilaukan oleh cahaya matahari. Kita harus
Trombel langsung ke wujudnya itu. Terus bagaimana caranya? Ya fanakno dirimu. Makanya Nabi Musa kan didhawuhi ngene, deloken kowe nek kepengin ro wujudku deloken gunung kae. Hancur apa gak? Hancur. Terus si Nabi Musa semaput mboten? Artinya kesadaran semuanya itu dalam hati sudah hilang makhluknya. Itu maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, secara ringkas apa yang ada pada hukum syariat dalam diri jenengan jadikan hakikat untuk bisa sampai ma'rifat. Caranya dzikir sirul asrar, sibukkan ketika jasmani melakukan hukum syariat pun ikut prosesnya. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait tema kami. Hal itu berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat 195 dan surat Al-Qasas ayat 77. Kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan.